Selamat tengah hari saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan karena sekali lagi kita dapat belajar daripada firman-Nya dan kita berdoa. Seperti yang saya sudah doakan tadi, supaya firman Tuhan ini akan menolong kita supaya hidup sesuai dengan perintah dan kehendak-Nya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari bacaan Injil, yaitu Matius pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-11, yaitu mengenai pencobaan Yesus di padang gurun. Saya pikir ini bukan kali pertama kita mendengar khotbah atau pengajaran tentang pencobaan Yesus. Dan saya juga pikir kita semua sudah pernah dicobai. Nah, apakah pencobaan? Pencobaan diambil dari perkataan coba, ya, coba. Kalau bahasa Indonesia, pencobaan yaitu pencobaan di mana Yesus dicoba. Kenapa dia dicoba? Kita mau tahu, ya. Yesus dicoba, Yesus diuji, Yesus digoda. Nah, siapakah si pencoba atau penguji atau penggoda itu? Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 11, ada dua tokoh atau dua pribadi atau dua karakter kalaulah kita menonton drama, ya, atau kalau kita membaca cerita. Dan peristiwa ini ditulis oleh Matius untuk menggambarkan dan menceritakan bagaimana Yesus dan iblis berdialog atau bersemuka, ya, di mana iblis dinamakan sebagai pencoba. Kita boleh lihat ini di dalam ayat yang kedua. Siapakah yang mencoba? Pencoba itu dikenal pasti sebagai iblis. Siapa yang dicoba? Orang yang dicoba yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara dan saudari, kalau kita lihat ayat yang pertama menyatakan bahwa Yesus telah dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi bukan Yesus pergi bersiar-siar di padang gurun. Bukan Yesus seperti kita sekarang ini kalau mau pergi ke Israel, pergi ke padang gurun, sengaja mau mengalami keadaan di padang gurun. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun bukan untuk bersiar-siar, bukan untuk berjalan-jalan, bukan sengaja mau mengalami keadaan padang gurun, tetapi untuk dicobai. Dicobai oleh iblis. Dan kita melihat bahwa peristiwa ini berlaku setelah Yesus dibaptis. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-17, nah ini menceritakan peristiwa pembaptisan Yesus. Nah, selepas Yesus dibaptis, dia dibawa, bukan pergi sendiri, tetapi dia dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dari ayat ini kita melihat bahwa perjalanan Yesus ke padang gurun ada tujuannya. Dan dinyatakan di sini tujuannya untuk dicobai oleh iblis. Dicobai oleh iblis. Yesus dibawa
oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Mengapa Yesus perlu dicobai? Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, kita perlu melihat kitab Ulangan, ya. Kita lihat kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 hingga yang kelima. Nah, Ulangan pasal 1 ayat kelima ini merupakan latar belakang ataupun kita boleh mengetahui mengapa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ulangan pasal 8 ayat 4, saya membacanya atau dari ayat 3 ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalau kita lihat peristiwa yang ditulis oleh Nabi Musa dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 hingga yang kelima, kita akan memahami mengapa Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Setelah Yesus dibaptis, setelah dia berpuasa selama 40 hari, 40 malam, dia dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Kalau kita lihat kitab Ulangan, bangsa Israel mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Kenapa? Ditulis oleh Musa dalam ayat 3 tadi, Allah mahu menguji mereka. Allah mahu mengajar mereka supaya mereka rendah hati dan hidup sesuai dengan perintah Allah. Apa yang diucapkan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Demikian juga saudara dan saudari, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, untuk menguji sejauh mana ketaatan Tuhan Yesus kepada perintah Bapaknya di surga. Mungkin dan pasti kita semua pernah dicobai. Kita diuji. Mungkin cara kita bekerja, kita boleh dicobai. Terutama sekali masa kita bekerja. Dikatakan dari pukul 8 sampai pukul 4:30. Berapa orang betul-betul bekerja? Dari pukul 8 hingga 4:30 memang ada masa rehat makan. Berapa orang betul-betul bekerja dan tidak curi tulang? Ini cobaan atau ujian yang sederhana, tetapi sering berlaku. Mungkin kita dicobai atau diuji apabila kita membuat tuntutan. Umpamanya orang yang bekerja di luar, jadi mereka boleh menuntut berapa tambang teksi atau Grab dan sebagainya. Berapa orang yang betul-betul menulis dengan jujur, berkaitan dengan etika kita sebagai orang-orang Kristen. Ataupun mungkin ada juga yang pergi keluar kota bertugas. Berapa orang yang betul-betul jujur dan setia kepada pasangannya. Atau juga mungkin ada orang yang pergi di tempat yang tidak ada orang mengenali.
Berapa orang yang betul-betul hidup mengikut perintah Tuhan? Saudara dan saudari, pencobaan atau ujian atau godaan sesuatu yang lumrah atau biasa dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita manusia. Dan kita juga tahu bahwa Yesus semasa dia di bumi, dia betul-betul manusia. Bezanya dia tidak berdosa. Dan iblis mengambil kesempatan untuk mencobai Yesus. Untuk menguji Yesus. Adakah dia benar-benar taat kepada perintah Bapaknya di surga. Jadi pencobaan Yesus berlaku di kawasan padang gurun dan ada yang mengatakan ini di lembah Yordan. Pencobaan yang pertama. Ya, setelah Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam, pasti dia lapar. Masa dia lemah seperti nyanyian kita tadi, iblis datang untuk mencoba, untuk menggoda, untuk menguji sejauh mana dia taat kepada perintah Bapaknya di surga. Kemudian dia dibawa di bubungan bait Allah di kota suci. Dan ini paling atas di bait Allah, di mana para imam meniup sangkakala sekiranya ada berita yang diumumkan kepada orang ramai. Dan kita juga lihat bahwa dia dibawa ke gunung yang tinggi. Dan ramai pentafsir mengatakan ini merupakan satu daripada curam dekat Yeriko. Curam atau tebing yang tinggi. 3 kali Yesus dicobai, ya. Dan sebagaimana yang saya katakan, pencobaannya dikaitkan dengan pembaptisannya. Karena kita melihat perkataan maka, ya. Maka Yesus telah dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Selepas pembaptisannya, setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia dicobai oleh iblis. Nah, mari kita lihat 3 pencobaan Yesus ini, ya. Boleh melihat yang pertama, kita boleh lihat dalam ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 di mana dikatakan di sini, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Hari Rabu lalu kita ada kebaktian Rabu Abu untuk mengingat bahwa kita ini debu yang akan kembali ke debu, atau abu yang akan kembali ke abu apabila kita meninggalkan dunia ini. Masa ini juga dikenali sebagai musim Lent ataupun musim puasa. Jadi itu sebabnya kita mengadakan musim Lent atau musim puasa, karena Yesus sendiri berpuasa 40 hari 40 malam. Setelah dia selesai puasanya, dia dicobai melalui makanan, ya. Melalui keperluan pribadi, melalui keperluan jasmani. Di mana iblis berkata, jika engkau anak Allah,
perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kalau kita mengingat kembali cerita-cerita Yesus atau peristiwa-peristiwa Yesus, tidak mustahil bagi Yesus menjadikan batu-batu menjadi roti. Bukankah? Lihat bagaimana dia memberi makan 5.000 orang dengan ikan dan roti yang begitu sedikit. Apalagi ini batu mau dijadikan roti. Pasti tidak mustahil kalau dia mau. Tetapi Yesus, dia tahu tujuan atau niat si iblis. Dia tahu bahwa iblis mau dia menyalahgunakan kuasanya, menjadikan batu roti. Apa jawaban Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebagaimana yang kita sudah baca dalam kitab Ulangan tadi. Manusia hidup bukan dari roti atau nasi, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak mustahil bagi Yesus menjadikan batu itu roti. Tetapi dia tidak mau tunduk kepada iblis. Dia tidak mau menyalahgunakan kuasanya. Dia tidak mau mengingkari perintah Allah. Pencobaan kedua kita lihat di dalam ayat 5 hingga ayat 7. Iblis kedua kalinya mencabar Yesus. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ingat tak di mana dia dibawa dalam pencobaan kedua? Di bubungan bait Allah. Dan iblis macam ini film Tom Cruise pula ya, yang terjun menunjukkan kehebatan stuntman ya, tapi dia kata dia stuntman sendiri. Tapi Yesus, dia boleh mengalahkan Tom Cruise, dia boleh mengalahkan mana-mana stuntman. Tetapi sekali lagi dia tidak tunduk kepada cabaran si iblis. Apa jawaban Yesus? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia tahu bahwa iblis mencobai dia. Kadang-kadang kita ini kan, kalau orang cabar, wah kita pun mau tunjuk kehebatan. Sampai kita jadi orang yang angkuh ataupun sombong. Atau membangga-banggakan kehebatan kita. Tetapi kita perlu belajar daripada Yesus. Betapa hebatnya dia, betapa dahsyatnya dia, betapa perkasanya dia. Dia berkata kepada iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan ketiga kita lihat di dalam ayat 8 hingga 10. Iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu
jika engkau sujud menyembah aku. Iblis ini berkuasa juga ya. Sampai dia kata, kalau kamu sembah aku bagi semua kepadamu. Kadang-kadang kita pun begitu ya. Kalau kamu ikut ini, kamu naik pangkat. Kalau kamu jadi ini, kamu diberi kemewahan-kemewahan. Dijanjikan beasiswa kalau pelajar. Dijanjikan kedudukan tinggi kalau yang sudah bekerja. Dijanjikan macam-macam. Kalau kita mengingkari perintah Tuhan. Yesus sendiri dicobai oleh iblis. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Dia tunjukkan kepada Yesus semua yang ada di muka bumi. Ya, ingat tak, dia dibawa di mana? Di sebuah gunung yang tinggi sekali sehingga dia boleh melihat semuanya. Tetapi Yesus kata, enyalah iblis. Atau dalam arti kata yang lain, pergilah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara dan saudari, kalau kita melihat ketiga-tiga pencobaan ini, iblis menggunakan kata jika. Jika engkau anak Allah. Pencobaan pertama, ya, dia mulakan perkataan jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Pencobaan kedua, iblis juga menggunakan perkataan jika. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Pencobaan ketiga, sekali lagi iblis menggunakan perkataan jika. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Perkataan jika tidak menunjukkan bahwa iblis meragui bahwa Yesus anak Allah. Iblis tahu Yesus anak Allah. Tetapi iblis menggunakan perkataan jika untuk menguji atau mencobai Yesus supaya menggunakan kuasanya. Iblis menguji Yesus atau mencobai Yesus atau menggoda Yesus supaya tidak taat kepada Allah. Saudara dan saudari, iblis tahu kita orang Kristen. Namun, kita tidak dapat lari daripada pencobaan. Apa niat iblis? Apa strategi iblis? Dia mau menguji kita, adakah kita betul-betul taat kepada perintah Tuhan. Jatuh dalam pencobaan maksudnya tidak taat kepada perintah Tuhan yang tertulis dalam firman-Nya. Kenapa kita jatuh dalam pencobaan? Karena kita tidak mentaati perintah Tuhan. Kita lebih mementingkan kemahuan kita sendiri. Kalau engkau atau jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini sebagai roti. Strategi iblis menggoda atau mencoba atau menguji
sejauh mana Yesus taat kepada perintah Tuhan secara jasmani. Kalau kita lihat yang kedua, iblis kata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena engkau akan diselamatkan. Saudara dan saudari, sekali lagi Yesus tidak tunduk kepada iblis, karena dia yakin dia anak Allah. Allah mengutusnya ke bumi untuk melaksanakan misinya, menyelamatkan manusia, termasuk saya dan saudara dan saudari. Yesus yakin bahwa kedudukannya sebagai anak Allah bukan untuk ditunjuk-tunjuk, bukan untuk dibangga-banggakan, tetapi dia harus mempunyai kerendahan hati dan taat kepada perintah Bapaknya di surga. Dan kalau kita lihat sekali lagi pencobaan ketiga, iblis pun menguji Yesus dengan menggunakan, jika engkau sujud menyembah aku. Dan sekali lagi Yesus tidak tunduk atau sujud kepada iblis. Pencobaan Yesus sangat atau amat penting, terutamanya karena ia berlaku pada permulaan pelayanannya. Sebelum dia memulakan pelayanannya di bumi, sebelum dia memulakan misinya mencari jiwa-jiwa yang belum mengenal Allah, yang belum mengalami detik pertemuan dengannya, dia dicobai oleh iblis. Kadang-kadang kita berpikir kita ini veteran sudah Kristen ya. Sudah ada kad baptis, sudah ada kad penetapan. Kalau yang sudah kawin di gereja sudah ada kad perkawinan di gereja. Sudah lengkap ya. Kalau mau memohon kerja, katakanlah ada kerja, memang lengkap sudah. Tetapi harus kita tidak mendabik dada dan bangga bahwa kita tahan daripada pencobaan. Karena iblis, dia tahu saat-saat kita lemah, saat-saat kita sunyi, saat-saat kita tertekan, saat-saat kita berasa kehilangan, saat-saat kita berasa dipinggirkan, masa itulah iblis datang mencoba. Masa itulah iblis datang menggoda kita. Pencobaan Yesus berlaku masa permulaan pelayanannya. Belum dia masuk dalam pelayanan, belum dia mulakan, dia sudah dibaptis. Syarat pelayanannya di bumi, dia dicobai lagi oleh iblis. Syukur puji Tuhan, kita masih beribadah. Saya masih dapat menceritakan atau mengkhotbahkan petikan ini, karena Yesus tidak tunduk kepada iblis. Dan dia berjaya dalam pelayanannya. Dia sanggup menerima apa saja penderitaan karena dia taat kepada perintah Bapaknya di surga.
Pencobaan Yesus berkaitan dengan jenis Mesias yang akan datang. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi menubuatkan Mesias yang akan datang. Kitab Yesaya, ya. Kalau musim Krismas, kita selalu membaca petikan berkaitan dengan kedatangan Mesias. Yesuslah Mesias yang dijanjikan. Orang-orang Israel menunggu-nunggu Mesias atau penyelamat yang boleh membebaskan mereka daripada kuasa politik. Bangsa Israel, saya pikir seperti kita juga di Malaysia, menunggu-nunggu pemimpin-pemimpin yang boleh meningkatkan ekonomi kita. Karena kalau keadaan politik stabil, ekonomi juga akan meningkat. Tetapi Yesus, dia tahu jenis Mesiasnya. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Bukan saja menyelamatkan secara jasmani, tetapi memberi kehidupan yang kekal. Allah mengurniakan dia kepada kita supaya kita hidup kekal dalam kerajaan surga. Pencobaan Yesus menyatakan bahwa Yesus tidak melaksanakan misinya dengan menggunakan kuasanya. Atau dalam arti kata yang lain, dia tidak menyalahgunakan kuasanya sebagai anak Allah untuk keperluannya sendiri. Sebagaimana yang kita lihat dalam pencobaan yang pertama, atau untuk memenangi ramai pengikut dengan mukjizat atau sihir atau kuasa gaib. Sebagaimana yang kita lihat pencobaan yang kedua, dan dia sekali-kali tidak berkompromi dengan iblis. Sebagaimana yang kita boleh lihat dalam pencobaan yang ketiga, Yesus walaupun berkuasa, walaupun dia anak Allah, tetapi dia tahu matlamatnya datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia, untuk memberikan kehidupan yang kekal, bukan untuk memegah-megahkan dirinya sebagai anak Allah, bukan untuk menunjuk-nunjukkan bahwa dia boleh menjadikan batu menjadi roti. Yesus mempunyai misi yang lebih besar, misi kerajaan Allah yang dipertanggungjawabkan oleh Bapaknya di surga. Saudara dan saudari, demikian juga kita, ya. Kalau kita lihat kembali dalam kitab Ulangan, Yesus, kitab Ulangan, ya, pencobaan Yesus berlatar belakangkan Ulangan pasal 8 ayat 1 hingga 5 tadi. Di mana orang Israel dicobai selama 40 tahun. Bukan tidak lama, ya. Kalau hari ini kita pergi Israel berapa hari, Din? 9 hari saja. Ya, mungkin adalah kesempatan pergi ke padang gurun 1 hari. Ya. Orang-orang Israel 40 tahun. Mereka dicobai, diuji untuk merendahkan hati mereka, untuk menguji ketaatan mereka kepada perintah Allah. Nah, ini juga kita lihat Yesus setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, dia juga dicobai di padang gurun untuk menguji sejauh mana dia taat
kepada perintah Bapaknya di surga. Sejauh mana dia taat untuk melaksanakan misi yang dipertanggungjawabkan kepada dia oleh Bapaknya di surga. Saudara dan saudari, pencobaan Yesus benar-benar terjadi. Ini bukan cerita rekaan, ya, bukan simbolik ataupun lambang-lambang saja. Yesus semasa dia di bumi, dia benar-benar manusia, walaupun dia anak Allah. Dia seperti kita, hanya dia tidak berdosa karena dia tidak jatuh dalam pencobaan. Yesus telah dicobai dengan pelbagai cara oleh iblis, namun dia tetap tidak berdosa. Ya, kalau kita lihat kitab Ibrani, ya, dikatakan di sini Yesus tidak berdosa. Ibrani pasal yang keempat, ya, ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi kalau kita dicobai oleh keadaan yang ada di muka bumi ini, jangan putus asa. Karena Yesus sendiri pun sudah dicobai. Dia memahami pencobaan yang kita alami. Berserulah kepada Dia. Karena Yesus selaku imam besar kita, walaupun dia dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Kita pun tidak akan jatuh dalam pencobaan kalau kita bersandar kepada kekuatan Tuhan Yesus. Nah, iblis memberikan tawaran yang lumayan, ya. Kita sudah lihat dalam pencobaan yang pertama, pencobaan yang kedua, pencobaan yang ketiga. Tetapi Yesus mengalahkan iblis dengan apa? Dengan pedang roh, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saudara dan saudari, inilah senjata kita. Mungkin kita kata, saya sudah dibaptis, saya sudah ditetapkan, saya sudah dinikahkan di gereja, saya sudah jadi pemimpin awam, saya sudah jadi pastor, saya sudah jadi padri. Kalau kita tidak hidup berdasarkan firman Tuhan, kita juga akan jatuh dalam pencobaan. Tetapi Yesus mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 4, ya. Ayat 4 di mana dia kata ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ini dikutip oleh Yesus dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 3. Firman yang sama tajamnya. Firman yang sama kesannya, firman yang sama menjadi pedang roh kita untuk mengalahkan apapun pencobaan.
Di dalam ayat 7, ya, di dalam ayat 7 Yesus berkata, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dan dia ambil ini dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 16. Ya, Ulangan pasal 6 ayat 16 yang berbunyi, "Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa." Dia mengingatkan iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Dan dia kata, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kalau kita bersandarkan kepada Yesus, mentaati firman-Nya, kita juga boleh mengalahkan iblis. Kita juga boleh mengatasi apapun pencobaan. Dan di dalam ayat 10, ya, ayat 10 Yesus berkata, "Enyalah iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dan ini juga diambil oleh Yesus dalam kitab Ulangan ayat 3, ya. Jadi saudara dan saudari, seperti yang tertulis dalam Efesus, firman Tuhan sebagai pedang roh. Inilah senjata kita apabila kita dicobai. Tapi bagaimana firman menjadi pedang roh kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Bagaimana firman Tuhan menjadi pedang roh untuk memerangi iblis kalau kita tidak mau mendengar firman Tuhan? Bagaimana firman Tuhan menjadi pedang roh yang bermata dua, ya, yang boleh menusuk hingga ke tulang sumsum kita kalau kita tidak pun membuka Alkitab kita, tidak mau mengikuti penyelidikan Alkitab, tidak mau membuat renungan harian dengan membaca Alkitab. Fikir-fikirkan saudara dan saudari. Tetapi jelas bahwa rahasia untuk mengatasi pencobaan, untuk memerangi iblis, ialah firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, yang menyatakan perintah Tuhan. Kemenangan Yesus terhadap iblis menyatakan kepada saya dan saudara dan saudari bahwa Dia benar-benar anak Allah. Dia tidak sujud kepada iblis. Dia dicobai, tetapi dia tidak mengalah kepada pencobaan. Dia tetap tidak berdosa. Sebagaimana kita sudah dengar dari Ibrani tadi. Oleh itu saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita percaya kepada Yesus. Siapa yang belum mengalami detik pertemuan dengan Tuhan Yesus, datanglah kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu segan silu bertemu dengan Tuhan Yesus, jumpalah pemimpin-pemimpin kita. Jumpalah pastor, padri kita, din kita
Kalau malu berjumpa, kirimlah WhatsApp. Jumpalah kawan-kawan Kristen. Bagi tahu yang kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita mau mengalami detik pertemuan dengan Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan iblis. Bukan saja masa pencobaan, tapi di atas kayu salib yang boleh memenangkan kita dalam apapun pencobaan. Malah Dia mengurniakan hidup yang kekal kepada kita. Marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan berjalan dalam kekuatan-Nya setiap hari supaya kita dapat mengatasi apa-apapun pencobaan. Tiada orang yang kebal daripada pencobaan kecuali dia hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kalaupun dia jatuh dalam pencobaan, tetapi Yesus akan membangunkan dia. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 ya. Mari kita membaca bersama-sama, kalau boleh dipancarkan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Berbunyi begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah janji firman Tuhan kepada saya dan kepada saudara dan saudari. Tuhan tidak akan membenarkan pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Berpeganglah, bertekunlah, bersandarlah kepada Yesus. Dia akan memberi kemenangan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami dapat mengatasi apapun pencobaan selagi kami hidup di muka bumi ini, karena Engkau menyertai kami, Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau memberi kami kekuatan yang luar biasa yang melampaui apapun pencobaan yang kami alami atau hadapi. Bapa di sorga, mungkin ada di kalangan kami Tuhan yang sedang diuji atau sedang dicobai atau sedang digoda. Oh Bapa di sorga, Engkau memberi kekuatan kepada mereka supaya mereka dapat mengatasi pencobaan tersebut, karena Engkau memberi kekuatan yang melampaui pencobaan mereka. Tuhan, untuk hari-hari seterusnya kami berdoa agar kami terus berjalan bersama-sama dengan Yesus, berjalan dalam kekuatan-Nya, supaya kami dapat mengatasi apapun pencobaan. Dan dalam masa yang sama kami dapat membawa orang lain kepadamu, supaya mereka juga Tuhan mengalami detik pertemuan dengan Engkau dan hidup dalam kekuatan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.